wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathatun Nurhayati dengan NIM 20011100066 kelas 2B. Di sini saya akan menyajikan materi tentang keterampilan menyimak. Yang pertama ada hakikat keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan menyimak lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Subiantoro dan Hartono menyatakan bahwa mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu kita dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Sedangkan mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Sementara itu, menyimak pengertiannya sama dengan mendengarkan. Tetapi, dalam menyimak, intensitas perhatian terhadap apa yang disimak lebih ditekankan lagi. Yang kedua itu ada tujuan keterampilan menyimak. Yang pertama ada mendapatkan fakta. Mendapatkan fakta dapat dilakukan melalui berbagai cara, bisa melalui keterampilan menyimak, bisa pula melalui keterampilan membaca. Yang kedua, menganalisis fakta. Tujuan menganalisis fakta lahir karena penyimak ingin memahami makna yang diterimanya. Tujuan menyimak pun menjadi lebih jauh dari hanya menerima fakta-fakta, menjadi memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam fakta-fakta melalui analisis. Yang ketiga itu mengevaluasi fakta. Penyimak yang kritis akan mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan hasil analisisnya. Jika fakta yang diterima penyimak cukup dinilai akurat dan relevan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak, berarti fakta dapat diterima. Namun, apabila fakta yang diterima kurang bermutu, tidak akurat, apalagi kalau kurang relevan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak akan menolak fakta. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Orang mendengarkan ceramah atau diskusi ilmiah semata-mata untuk tujuan mendapatkan inspirasi atau ilham. Apalagi kalau pembicara pandai mendorong, menyentuh emosi pendengar untuk memberi semangat, membangkitkan kegairahan penyimak untuk mendapatkan inspirasi. Setelah pembicara berakhir, penyimak diharapkan menunjukkan reaksi berupa tergugahnya perasaan mereka terhadap hal yang disampaikan pembicara. Yang kelima itu ada mendapatkan hiburan. Hiburan merupakan kebutuhan manusia yang cukup mendalam. Dalam berbagai kehidupan yang serba kompleks ini, kita perlu melepaskan diri dari berbagai tekanan, ketegangan, dan kejenuhan. Untuk mendapatkan hiburan tersebut, kita biasanya menyimak radio, televisi, film untuk kesenangan batin. Yang terakhir, itu memperbaiki kemampuan berbicara. Dengan menyimak, pembicara terpilih dapat memperbaiki kemampuan bicara pembicara, karena berbicara adalah suatu hal yang tidak mudah. Misalnya, seseorang yang belajar bahasa asing, mereka akan menyimak sambil memperbaiki kemampuan berbicaranya. Yang ketiga itu jenis-jenis keterampilan menyimak. Menyimak dibagi menjadi dua ragam, ada menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak radio, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Jenis menyimak ekstensif dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis mendengar secara kebetulan. Maksudnya menyimak dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Contohnya, Ahmad sedang mencuci motor tanpa sadar ia mendengar ibunya bercerita di teras dengan tetangganya. Yang kedua itu menyimak estetik, yakni penyimak duduk terpaku menikmati suatu pertunjukan, misalnya lakon drama, cerita, puisi, baik secara langsung maupun virtual. Secara imajinatif, penyimak ikut mengalami, merasakan karakter dari setiap pelaku. Yang ketiga itu ada menyimak pasif. Menyimak pasif merupakan penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya penyimak.
Contohnya, tukang becak yang biasa mengantar turis. Secara tidak langsung, pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Yang terakhir, itu menyimak sosial. Berlangsung dalam situasi sosial. Misalnya, orang mengobrol, bercengkrama mengenai hal-hal menarik perhatian semua orang, dan saling menyimak satu dengan yang lainnya. Menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam. Jenis menyimak seperti ini dibagi ada beberapa jenis. Yang pertama ada menyimak kritis, bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Penyimak menilai gagasan, ide, informasi dari pembicara. Contohnya, orang yang menghadiri seminar akan memberikan tanggapan terhadap isi seminar. Yang kedua, menyimak interogatif merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi dan selektivitas. Pemusatan perhatian karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Contoh, seseorang yang diinterogasi oleh polisi karena telah melakukan kejahatan. Yang ketiga yaitu ada menyimak penyelidikan, yakni sejenis menyimak dengan tujuan menemukan. Contoh, seseorang yang masih diduga telah membunuh orang lain sedang diselidiki oleh polisi dengan mengutarakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Maka polisi melakukan menyimak penyelidikan saat sang tersangka menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, menyimak kreatif. Mempunyai hubungan erat dengan imajinatif seseorang. Selanjutnya, menyimak konsentratif merupakan kegiatan untuk menelaah pembicaraan atau hal yang disimaknya. Contoh, saat mahasiswa melaksanakan tes TOEFL, sesi listening, ia melakukan simak konsentratif agar dapat memahami maksud sang pembicara dengan tepat. Yang terakhir yaitu menyimak selektif, yakni kegiatan menyimak yang dilakukan dengan menampung aspirasi dari penutur atau pembicara. Contohnya yaitu menyimak acara televisi dan memilah-milah mana yang boleh ditonton oleh anak kecil dan mana yang dilarang. Selanjutnya itu ada syarat-syarat keterampilan menyimak. Yang pertama itu ada konsentrasi. Yang kedua itu menelaah materi. Yang ketiga menyimak dengan kritis. Yang keempat itu mencatat materi simakan. Yang kelima siap fisik dan mental. Yang keenam bermotivasi. Yang ketujuh objektif. Yang kedelapan menyeluruh. Yang kesembilan selektif. Yang 10 tidak mudah terganggu. Yang ke-11 menghargai pembicara. Yang ke-12 cepat menyesuaikan diri. Yang ke-13 tidak mudah emosi. Yang ke-14 kontak dengan pembicara. Dan yang terakhir yaitu responsif. Selanjutnya yaitu contoh keterampilan menyimak. Yang pertama ada menyimak berita. Dalam kaitannya dengan pembelajaran menyimak, kompetensi yang akan dicapai melalui pembelajaran menyimak berita adalah agar siswa mampu mendengarkan siaran atau informasi dari media elektronika atau pembacaan teks yang memberikan tanggapan. Yang kedua yaitu ada menyimak khutbah. Kompetensi dasar yang akan dicapai melalui pembelajaran menyimak khutbah yaitu siswa mampu menyimak khutbah dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga itu ada menyimak puisi. Ada banyak hal yang dapat diperoleh ketika seseorang mendengarkan pembacaan puisi. Dengan mendengarkan puisi, rasa keindahan bertambah tajam, sikap empati, sikap simpati berkembang, pengetahuan dan pengalaman bertambah luas, dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam puisi. Yang keempat itu ada menyimak cerita rakyat. Di dalam pembelajaran menyimak, bahan simakan yang berupa cerita rakyat dapat berupa penyajian secara langsung, dibacakan, atau melalui rekaman. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menyimak. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran memperhatikan prinsip-prinsip pendekatan kontekstual. Yang kedua, jika bahan berupa teks yang dibacakan, usahakan agar teks tersebut belum dibaca oleh siswa. Ketiga, model atau pembaca teks jelas dan tepat. Yang keempat, media, audio atau audiovisual siap pakai. Yang kelima, bahan tidak terlalu panjang.
atau dibatasi waktunya. Yang keenam, suasana kondusif. Yang ketujuh, kemukakan tujuan kegiatan secara jelas. Yang kedelapan, siswa diajak menilai. Selanjutnya, manfaat keterampilan menyimak. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan, sebab menyimak memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. Selanjutnya, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan hasanah ilmu kita. Yang ketiga, memperkaya kosakata kita, menambah perbendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Orang yang banyak menyimak, komunikasinya menjadi lebih lancar dan kata-kata yang digunakan lebih variatif. Yang keempat itu memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Yang keenam, meningkatkan citra artistik jika yang kita simak itu merupakan bahan simakan yang isinya halus. Banyak menyimak dapat menumbuh suburkan sikap apresiatif, sikap menghargai karya atau pendapat orang lain dan kehidupan ini, serta meningkatkan selera estetis kita. Yang terakhir, menggugah kreativitas dan semangat. Mencipta kita untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. Jika banyak menyimak, kita akan mendapatkan ide-ide yang cermelang dan segar, pengalaman hidup yang berharga. Semua itu akan mendorong kita untuk giat berkarya dan kreatif. Mungkin itu dari saya. Sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.